warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak sebagai Kepala Sekolah di UPT SPF SMP Negeri 31 Bulukumba. Hal ini Pak adalah salah satu tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 terkait pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Ya, insyaallah siap. Alhamdulillah. Baik Pak, sebagai pemimpin Pak di satuan pendidikan selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika dan rujukan moral? Ya, dalam sebuah konteks pendidikan, dalam pengambilan putusan yang terkait dengan dilema etika itu adalah semuanya benar, ya, semuanya benar dan juga moral. Tentu kita lihat dari dalam pengambilan keputusan kita harus senantiasa mengambil kebijakan yang dimana kebijakan itu mengandung nilai kebajikan yang bersifat semua warga sekolah mengakui adalah baik. Yang kedua adalah selalu berpihak kepada murid, dan yang ketiga bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan di sekolah ini yang sifatnya mengandung nilai yang sama, maka kita harus mengutamakan musyawarah mufakat, musyawarah pendidik dan kependidikan untuk melihat seberapa besar manfaat dan mudarat yang ditimbulkan dari putusan ini. Jadi tentu saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah tidak mengambil sendiri kebijakan, tetapi harus mendengarkan input-input dari teman-teman guru. Ya, jadi pengambilan keputusan ini Pak dilaksanakan secara mufakat. Iya, secara mufakat. Hanya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang kita lakukan, pertama kita uji legal, apakah itu kemudian putusan itu tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum yang kemudian kita langgar, apakah tidak ada aturan di sekolah atau aturan pemerintah yang kita langgar. Kita juga bisa menguji dari uji publik, ya, bagaimana ketika ini kemudian dipublikasikan, bagaimana apa yang terjadi ketika ini keluar di media. Kedua, yang paling penting di sini adalah pendekatan hati. Jadi kita kalau dalam agama tuntunan Al-Quran, ada hadis. Kalau tidak ada di Al-Quran hadis, kita menggunakan ijtihad. Ijtihad itu memadukan antara akal, pikiran, dan wahyu. Jadi apa yang kira-kira kita bisa ambil itu betul-betul bisa diterima oleh semua kalangan dan selalu berpihak kepada murid kita. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan kasus dilema etika, ya, saya selalu menekankan kepada musyawarah. Temanya kalau kasus yang berhubungan dengan kesiswaan, berarti ada kalau kesiswaan yang berhubungan dengan pembelajaran, ada wakasek bidang kurikulum,
saya senantiasa menjadikan mereka sebagai pusat saya pengambilan informasi dan pengambilan keputusan. Selama ini Pak, dalam pengambilan keputusan ada mungkin yang merupakan tantangan terkait pada kasus dilema etika. Ya, tantangan yang kita alami dalam pengambilan keputusan khususnya dilema etika adalah tentu kesadaran individu masing-masing. Katakanlah kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menempatkan diri kita bahwa tugas saya sebagai guru bukan hanya mengajar, mendidik, mengarahkan, sehingga kalau kemudian tugas-tugas itu sudah kita miliki tepat di dalam hati, maka insya Allah pijakan kita itu, tindakan kita itu akan selalu berorientasi kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat universal dan berpihak kepada murid kita. Jadi di sini adalah kesadaran secara intrinsik dari guru dan semua stakeholder. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, kalau itu sifatnya sifatnya berkaitan dengan siswa, tentu kita senantiasa tadi rapat mufakat, karena kasus yang seperti ini itu biasanya terjadi tidak disangka-sangka, istilahnya dia tidak terjadwal. Ya, jadi Bapak tidak punya jadwal. Iya, jadi kita tidak jadwalkan karena dia bersifat temporer. Ya, yang ketika muncul masalah itu, baru kemudian kita membuat planning, perencanaan apa yang harus kita lakukan, seperti apa jalan keluarnya. Jadi penyelesaian masalah Bapak dalam sebuah kasus, baik dari etika ataupun rujukan moral, berdasarkan situasional. Ya. Kita sesuai dengan kondisi ya Pak. Iya. Kemudian adakah seseorang yang membantu Bapak dalam mempermudah atau dalam mempermudah pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa semua kami di sini itu mau wakil-wakil urusan atau wakil kepala sekolah itu semua kita gunakan. Tidak hubungannya dengan siswa, itu ada kesiswaan, di atas punya lagi ada BK, ada bimbingan kanseling. Jadi ini semua diharapkan semua berfungsi dengan baik, semua menjalankan tugas dengan baik ya, secara simultan, sehingga masalah-masalah yang kemudian muncul di sekolah itu kita mampu kertas, kita mampu tepis, sehingga siswa kita betul-betul menikmati pendidikan di sekolah ini secara baik, secara rukun dan damai. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, kita senantiasa tadi menggunakan hati kita. Tidak boleh kemudian hanya berorientasi kepada individual, ya, yang sifatnya sementara, tetapi di samping gunakan hati, pikiran, berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan senantiasa melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Karena kalau asumsinya adalah ketika banyak yang berpikir, tentu akan banyak masukan-masukan, dibandingkan ketika hanya sendiri yang berpikir, tentu kurang banyak input-input yang masuk. Ya. Saya kira begitu. Iya Pak, jadi pengambilan keputusan
dilaksanakan secara mufakat Ya. dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan di dalam. Dan harus diingat bahwa dasar pengambilan keputusan itu harus selalu diingat bahwa ada 3. Pertama adalah selalu berorientasi atau berpihak kepada murid. Yang kedua harus mampu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah mengandung nilai kebajikan yang bersifat universal dan semua orang mengakui bahwa itu adalah baik. Iya. Saya kira itu closing statement dari saya. Baik Pak, saya kira untuk wawancara kali ini Pak cukup sekian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya dan silahkan Pak Tabibul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sualihat SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bulukumba dari UPT SPF SMP Negeri 31 Bulukumba. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Ibu Nur Hafidah SPD sebagai Kepala Satuan Pendidikan UPT SPF SDN 139 Lamanda. Kegiatan ini adalah salah satu tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, apakah Ibu Nur Hafidah bersedia untuk saya wawancarai hari ini? Ya, siap insya Allah. Alhamdulillah. Baik, dimulai ya Bu. Sekarang selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus yang benar melawan benar, maupun di dalamnya kasus benar melawan salah. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah, saya mengidentifikasi kasus tersebut mulai dari permasalahan, bagaimana memahami permasalahan yang sedang terjadi kepada rekan guru ataupun peserta didik di sekolah kami, sehingga saya bisa mengidentifikasi apakah permasalahan yang terjadi adalah kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana Ibu di mana di situ Bu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal tersebut, di mana kedua hal yang sama-sama benar, apakah kepentingan per orang ataupun kepentingan orang banyak. Nah, di sini tentunya mengandung nilai-nilai kebenaran atau rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, tentunya yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, kemudian investigasi dan memeriksa kembali fakta-fakta yang ada di dalam kasus tersebut. Sehingga keputusan bisa kita ambil sesuai yang diharapkan, yaitu untuk kepentingan orang banyak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Dalam kasus pengambilan keputusan dalam hal kasus dilema etika, yang paling efektif menurut saya yaitu diperlukan kolaborasi dengan pihak warga sekolah, kemudian menyederhanakan konteks permasalahan yang terjadi, tidak
luaskan ke luar lingkungan sekolah dan membangun kebijaksanaan dan keharmonisan di lingkungan sekolah kita. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Delima Etika? Ya, tentunya di sini biasanya kita menghadapi tantangan seperti pada hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya. Nah, untuk itu kita sebagai pimpinan, saya sebagai pimpinan harus memberikan pemahaman kepada pihak tersebut agar ikhlas untuk menerima dan menjalankan keputusan secara bertanggung jawab dan lapang dada. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Delima Etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh ya, baik. Di sini saya tidak memiliki jadwal tertentu. Kita lihat dari kasus yang terjadi. Apabila kasus tersebut sangat urgen, maka kita harus selesaikan dengan secara secepatnya, sehingga kasus tersebut tidak menyebar luas dan tercipta lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan untuk semua pihak warga sekolah. Oke, baik. Hal ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus Delima Etika? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan kita harus bekerja sama dengan semua pihak sekolah, kemudian semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan bisa juga dari komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa. Jadi keputusan yang kita ambil itu akan diterima oleh semua pihak sehingga tidak merugikan dan menguntungkan orang banyak. Begitu, Bu. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan Delima Etika? Ya, dari pengalaman dalam mengambil keputusan, saya bisa lebih bijaksana dalam memutuskan sebuah keputusan. Kemudian ternyata dalam pengambilan keputusan itu tidak mudah. Kita harus melibatkan semua pihak sekolah sehingga keputusan yang kita buat bersama tidak merugikan orang banyak. Baik Bu, saya pikir untuk wawancara kali ini cukup sekian, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu dan kesediaan Ibu untuk saya wawancarai hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Swalihat SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bulukumba dari UPT SPF SMP Negeri 31 Bulukumba. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Asri Ali SPD MPD sebagai Kepala Sekolah di UPT SPF SMP Negeri 30 Bulukumba. Kegiatan ini adalah salah satu tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana kabarnya Pak Asri? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini Pak, saya akan mewawancari Bapak
di modul sebagai tugas saya di modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih banyak Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, kalau kita selaku manusia atau siapapun itu pasti di dalam pikirannya, di dalam ini ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip yang selalu mendasari kita dalam pengambilan suatu keputusan, sehingga jika ada suatu masalah yang akan diputuskan, tentu saja kita terlebih dahulu harus mengklasifikasi, membedakan dulu apakah ini masalahnya dilema etika atau bujukan moral. Kalau misalnya dilema etika, bujukan moral, yang benar melawan yang salah, maka pasti secara otomatis langsung dihentikan di titik itu, maka pasti kita ambil yang benarnya saja. Kecuali kalau misalnya kasusnya itu dalam bentuk dilema etika, itu baru kita melakukan suatu langkah-langkah pengambilan keputusan. Iya Pak. Jadi selama ini Pak, sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya itulah yang saya maksudkan tadi. Kalau misalnya dua-duanya mengandung satu kebenaran atau nilai kebajikan, inilah yang perlu melakukan satu proses dalam pengambilan keputusan. Tentu saja selaku pemimpin saya tidak serta-merta bertindak sendiri melakukan satu keputusan tentang hal itu. Tentu selaku pemimpin kami selalu berusaha untuk melibatkan seluruh komponen sekolah dalam menentukan keputusan ini. Harus tentu saja dengan pertama mengenali bagaimana kasus itu, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, dan kepentingannya sifatnya bagaimana terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Inilah yang merupakan langkah-langkah awal, barulah kita mengetahui langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Baik, dari apa yang Bapak paparkan tadi dalam menjalankan pengambilan keputusan, lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Yang pertama, selain mengumpulkan teman-teman atau membicarakan bagaimana permasalahan yang kita hadapi, kita lihat dulu apakah itu sifatnya individu atau melawan atau kepentingan kelompok. Kalau misalnya sifatnya individu melawan kepentingan orang banyak, tentu keputusan yang akan diambil adalah mengutamakan yang bersifatnya kepentingan orang banyak. Atau misalnya sifatnya jangka pendek dengan jangka panjang, maka tentu kita akan mengutamakan bagaimana sifatnya yang jangka panjang inilah yang kita utamakan. Atau kesetiaan melawan rasa kasihan. Jadi kita harus mengambil prinsip-prinsip pengambilan keputusan atau 9 langkah pengambilan keputusan itu yang harus kita laksanakan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap selalu efektif itu adalah dengan tetap konsisten kepada apa yang sudah menjadi keputusan bersama dan itu bersifat untuk kepentingan orang banyak, dengan tetap melihat hasil keputusan itu apabila sudah dijalankan.
misalnya saja kalau ada guru misalnya yang pada saat yang bersamaan akan menunaikan satu urusan keluarga yang sifatnya penting juga, mendesak juga. Sementara di lain sisi bersamaan dengan itu waktunya untuk mengajar di satu kelas. Tentu saja ini ibu kepentingannya secara individu atau kelompok atau golongan, sedangkan ini anak-anak di kelas juga membutuhkan waktu untuk mendapatkan pembelajaran dari guru itu. Saya harus tetap mencari jalan yang mana mungkin ini orang ketiga lah yang akan menjalankan tugasnya. Ibu ini mengajar di kelas atau saya selaku kepala sekolah masuk mengajar di kelas tersebut sambil menunggu ibu ini menyelesaikan urusan keluarga yang sangat mendesak ini, misalnya anak yang sakit dan datang kembali baru melanjutkan tugasnya. Oke. Dalam pengambilan keputusan Pak, tentunya mungkin Bapak mengalami sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya tentu ini memang diakui bahwa tidak semua keputusan yang kita ambil itu akan memuaskan atau akan diterima secara langsung oleh semua pihak, karena pasti ada sekelompok yang mungkin tidak bisa langsung menerimanya dengan baik apa yang menjadi keputusan, atau kadang juga kita mendapatkan satu tantangan, satu rintangan, apa opsi trilema yang mungkin bisa diambil untuk mencari solusi di antara dua hal yang sama-sama penting. Ya, jadi caranya yang biasa kami lakukan itu berusaha melakukan pendekatan kepada orang tersebut, kepada teman-teman ini yang mungkin agak berat menerima keputusan, dengan melakukan pendekatan, memberikan pengertian bahwa walaupun ini mungkin belum bisa diterima dengan baik dalam waktu sekarang, suatu saat diharapkan bisa menyadari bahwa ternyata memang ini manfaatnya adalah untuk kepentingan orang banyak. Jadi begitu juga untuk orang-orang yang bisa dilibatkan sebagai memberikan masukan apa keputusan yang mungkin bisa diambil. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki suatu tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Oh iya, jadi sebenarnya sifatnya situasional, dilihat dengan kondisi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau misalnya suatu kasus itu sangat mendesak waktunya untuk diselesaikan, maka harus diselesaikan memang pada saat itu juga. Karena apabila ditangguhkan atau diulur-ulur waktunya, dikhawatirkan kasusnya ini masalahnya akan semakin melebar, bahkan dikhawatirkan ada pihak-pihak ketiga yang akan memperkeruh suasana sehingga masalah ini akan semakin rumit untuk diselesaikan. Akan tetapi kadang juga ada sesuatu permasalahan yang mungkin karena ada sesuatu hal yang sangat mendesak, lebih urgen untuk diselesaikan dulu, sehingga permasalahan itu kita bisa tangguhkan apabila itu kita pandang bahwa ini tidak apa, mungkin besok atau lusa, atau ada seseorang yang dianggap masukannya atau kebutuhannya ini sangat diperlukan dan pada saat itu orangnya tidak hadir di tempat. Jadi ini bisa ditangguhkan. Jadi sifatnya situasional, dikondisikan.
Jadi pengambilan keputusan Bapak yaitu bersifat situasional ya Pak. Ya. Dalam penyelesaian masalah terkait dengan kasus dilema etika kebusukan moral Pak, apakah ada seseorang yang membantu atau adakah faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika? Kalau saya jujur bahwa semua komponen sekolah ini saya anggap semua penting, semua berperanan sama. Yang memberikan bantuan masukan dalam setiap pengambilan keputusan. Cuma yang akan saya minta bantuannya pada saat ada kasus ini adalah siapa yang merasa berkepentingan dan sangat mengetahui permasalahan yang sesungguhnya, inilah yang kami mereka minta bantuan atau masukannya dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, sehingga kita bisa mengetahui apakah sesudahnya ini keputusan yang diambil berdampak positif atau masih perlu diperbaiki. Dari semua yang Bapak sudah paparkan dan telah disampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil satu keputusan terkait dengan dilema etika? Oh ya, jadi ada hubungannya dengan tadi yang saya katakan bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu tidak mesti bahwa itu sudah merupakan keputusan untuk selamanya. Selalu kita merefleksi kembali hasil keputusan yang sudah diambil, apabila sudah dilaksanakan, sudah dijalankan, kita evaluasi, kita pantau bagaimana pelaksanaannya di sekolah atau di kelas. Kalau memang dampaknya kepada siswa atau kepada guru-guru lain itu bagus, maka keputusannya kita jalankan terus. Akan tetapi dalam skala tertentu kita pantau, kita lihat ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita dari keputusan yang sudah diambil, maka keputusan itu kita tinjau ulang lagi, kita evaluasi, karena tujuannya ini adalah bagaimana supaya hasil keputusan itu dapat membawa nilai positif kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa. Jadi maksud Bapak dalam pengambilan suatu keputusan kita perlu mengidentifikasi sebuah kasus dan harus dilakukan lebih awal, kemudian perlu pengujian, dan yang terakhir adalah menentukan paradigma sehingga keputusan yang bisa diambil tidak ada yang dirugikan. Iya. Baik Pak, saya kira untuk hari ini wawancara cukup sekian, dan saya mengucapkan kepada Bapak banyak terima kasih atas kesempatan, kesediaan Bapak untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas kami. Semoga sukses dalam pendidikan guru penggeraknya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak, terima kasih banyak. Baik, dan saya akhiri wawancara kali ini dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.